Visi kita pelayanan pemuda-pemudi BEM Sarawak adalah melengkapi dan memperkasakan iman pemuda-pemudi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dalam menghadapi arus globalisasi. Ada 3 misi PPP BEM Sarawak. Yang pertama, mengenal pasti dan membangun keperluan strategi-strategi baru untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menilai dan merancang dengan menyeluruh dan terperinci setiap langkah yang perlu dilakukan. Yang ketiga, melaksanakan dan menjayakan semua perancangan dengan penuh komitmen dan tetap konsisten. Terdapat 5 pilar di dalam pelayanan pemuda-pemudi BEM Sarawak, yaitu doa, pembapaan, pemuridan, penginjilan, dan kebajikan. Shalom dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus kita. Selamat datang ke ibadah online PPP BEM Sarawak. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mari kita sembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dialah Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo semuanya, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo semuanya, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Dia Raja yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Mari nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya,
Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Mari kita angkatkan pujian ini. Kita isytiharkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Takkan pernah Bapa berhenti mengasihi kita. Amin. Mari kita sembah Dia. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami sembah Engkau, Kau Bapa yang baik. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima Shalom, selamat bertemu buat kita semua, khususnya anak-anak muda dimanapun Anda berada saat ini.
Sangat gembira boleh bersama-sama di dalam ibadah online kita sekali lagi. Ya, pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu daripada pilar pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak, yaitu tentang pemuridan. Ada banyak perkara yang perlu kita gali, yang perlu kita bahas, yang perlu kita dalami lagi tentang pemuridan. Nah, pada bulan ini ataupun malam ini saya akan membawa kita kepada salah satu pilar kita lagi, yaitu pembapaan, ya. Nah, kalau saya memperhatikan perkara ini, ada ramai pemimpin kita di seluruh Sarawak. Kita tidak kurang ibu bapak, ya. Kita tidak kurang dari segi pemimpin-pemimpin. Tetapi secara penilaian saya, kita kurang hati seorang bapak rohani. Ya, kita kurang hati seorang bapak rohani. Mengapa bapak rohani dan apakah fungsi bapak rohani? Yaitu dia mendidik, dia mengajar, dia menjadi teladan. So, bila kita lihat semasa PKP yang telah berlalu dan masih dalam PKPP sekarang ini. Nah, masa PKP yang telah berlalu, saya melihat ada satu perkara yang mengejutkan saya, di mana salah satu negeri di Malaysia ini, saya mau menyebut data dulu lah, di mana pada bulan Januari mengikut rekod yang dijelaskan, yaitu jumlah panggilan talian khas bantuan keganasan yang dijalankan dengan kerjasama organisasi pertolongan wanita, dia semakin meningkat. Maksudnya ada keganasan dalam keluarga meningkat. Pada bulan Januari ada 266 case, ya, cukup besar dalam satu negeri, ya, satu negeri yang saya ceritakan ini. Pada bulan Februari, bulan 2, ada 250 panggilan tentang case ini. Nah, pada bulan ketiga, pertengahan bulan ketiga, itulah mula PKP, betul? Nah, pada bulan 3 dia meningkat 361 panggilan yang sudah jauh meningkat. Nah, bulan yang keempat atau April sudah meningkat, di mana 898 panggilan, saudara. Bila saya pikirkan tentang hal ini, sepatutnya, sebab kita lihat semasa PKP tempoh hari, semua orang pulang ke rumah, anak-anak, ibu bapak yang bekerja jauh, semua ambil kesempatan balik ke rumah bersama-sama. Saya pikir waktu kita kumpul bersama-sama di rumah, ada kesejahteraan, ada kedamaian, ada sukacita, ada pemulihan terjadi dalam rumah tangga. Tetapi bila saya melihat rekod ini, dia bukan makin kurang, tetapi semakin bertambah. Ini sesuatu yang menyedihkan kita, saudara. Ini sesuatu yang membuat kita rasa, kenapa? Sebab itulah saya katakan salah satu cabaran masalah generasi anak muda pada hari ini, yaitu pembapaan rohani. Ya. Nah, pada malam ini saya akan membawa kita membahas tentang bapa dan anak, ataupun fathers and son. Itu adalah topik kita, fathers and son. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita melihat pelangi, ya. Kalau kita melihat pelangi, saya mau bertanya. Kalau kita melihat pelangi, apa yang selalu kamu ingat? Pelangi merupakan perjanjian Tuhan dengan Nuh, betul? Nah, di mana Tuhan sudah berjanji tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Itu adalah janji Tuhan dengan Nuh. Nah, saudara, kalau kita lihat pelangi, pasti kita katakan itu setengah lah. Pelangi itu dia dari sini ke sini saja. Kita lihat dia seperti setengah. Nah, pertanyaan saya di sini, adakah pelangi itu setengah atau penuh atau satu?
Banyak orang kata pelangi itu setengah, ya. Tetapi saudara, kalau kita melihat gambar raja, menurut ilmuwan, pelangi itu satu, ya. Pelangi itu satu. Di mana ada setengah bahagian yang kita tidak dapat lihat. Nah, melalui pewahyuan dari beberapa sumber bahwa setengah yang kita tahu, Tuhan tidak akan menghancurkan bumi ini. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan setengah yang kita tidak lihat, pelangi itu, di mana Yesus mau memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. So, mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, supaya yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, sangat jelas. Sebelum Yesus datang kedua kali, harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, saya sangat meyakini pemulihan itu harus diawali dari pemulihan hati seorang bapak dengan anaknya, hati anaknya dengan bapaknya. Amin, saudara. Nah, kalau kita membaca di dalam Maliaki pasal yang keempat, ayat 5 hingga yang ke-6, ayat ini sangat terkenal. Ayat ini sangat terkenal dibaca, yang kita tahu beberapa pengkhotbah juga menyentuh tentang ayat ini. Saya membacanya untuk kita. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Musnah dalam arti kata supaya tidak ada kutuk. Jadi, kalau hati bapak kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada bapa, saya percaya tidak ada kutuk. Tetapi yang ada adalah berkat. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau tidak kembali, hati bapa, hati anak tidak kembali kepada kekeluargaan ini, maka kutuklah yang ada. Banyak kutuk dalam dunia ini, saudara. Kenapa? Sebab hati anak, hati bapa tidak pernah berdamai, tidak pernah bersatu, tidak ada hati yang merindui sesuatu sama yang lain. Dan inilah yang iblis suka. Inilah yang iblis mau, supaya bapa dan anak hidupnya mereka berpecah. Saya mau membawa kita melihat satu skema yang ditulis oleh Alvin Toffler. Dia mengatakan seperti ini. Ini satu bayangan saja, di mana satu bayangan untuk kita lihatlah. Ya. Pada abad ke-18 tidak ada masalah hubungan bapak dengan anak. Itu adalah zaman agriculture. Itu adalah zaman agriculture X, zaman dulu ya, agriculture X. So kalau ada masalah pun sedikit lah ya, dimana kalau bapaknya seorang yang petani, anaknya akan menjadi petani. Kalau bapaknya memburu, anaknya akan ikut memburu. Nah, apa-apa ilmu yang ada pada bapaknya, dia turunkan kepada anaknya. Ya, dia akan turunkan kepada anaknya. Jadi semua ilmu bapaknya diturunkan kepada anak. Apa yang bapak mau, anak ikut. Apa yang bapak buat, anak ikut, saudara. Nah, tetapi pada zaman, pada abad yang ke-19, muncullah elektrik, muncullah mesin-mesin dan sebagainya. Ini banyak alat yang sudah canggih. Dan pada masa itu disebut industri X.
mereka mulai keluar, anak-anak muda yang mulai membesar, mereka pergi sekolah tempat yang jauh, mereka belajar banyak perkara, sehingga mereka belajar sangat hebat, saudara. Nah, itulah keadaan abad yang ke-19, mereka keluar, jarang berada di rumah, karena kebanyakan hidup mereka sudah berada di luar. Nah, bila masuk abad ke-20 ini, ternyata anak tidak belajar daripada ibu bapak, saudara. Ya, anak lebih banyak belajar daripada komputer, banyak belajar daripada lingkungan, mereka banyak belajar daripada Google, saudara. Saya boleh ceritakan di kampung kami, kalau anak yang berumur 12 tahun mereka masuk darjah 1, di kampung kami di Long Unai, mereka sudah pergi ke Long Busang. Nah, untuk pergi ke Long Busang, hanya masa cuti saja mereka dibenarkan pulang ke kampung. Berarti berbulan-bulan mereka berada di sekolah, sedangkan beberapa minggu sahaja mereka tinggal dengan ibu bapak sejak umur mereka 12 tahun. Bayangkan, saudara. Ini berbicara anak-anak yang ada di lingkungan itu, mereka belajar dari lingkungan di tempat persekolahan mereka. Mereka belajar bukan daripada ibu bapak kandung mereka, tetapi mereka belajar banyak dari persekitaran mereka, saudara. Bila mereka masuk ke sekolah menengah, masuk universiti, mereka akan lebih dalam belajar komputer dari Google sebagainya sampai peringkat yang lebih tinggi, sehingga ada yang pergi ke luar negeri belajar lebih pandai. Dan itu tidak dapat dinafikan. Ternyata anak sudah pandai lebih daripada orang tua. Ya, sehingga sukar bagi orang tua untuk mengajar anaknya. Sebab zaman sudah terjadi. Nah, nanti abad yang ke-21 ini, semua orang sudah cakap pasal konsep. Kalau buat gereja, pakai konsep apa? Kalau mau kawin, pakai konsep apa? Kalau mau buat sesuatu, konsep apa yang kamu mau pakai? Jadi semua berbicara pasal konsep. Dan orang sudah tahu, saya buat ini ya, itu konsep yang kita pakai. Ya. Nah, seringkali bapak ingin anaknya supaya ingin anaknya ikut seperti yang bapaknya mau. Dia paksa. Tetapi kadang-kadang anak dia bingung, saudara. Kadang-kadang anak merasa zaman itu sudah terlalu kuno dan mereka rasa berbeza dan tidak masuk di akal pikiran seorang anak. Tidak masuk di akal pikiran. Dan bila dari segi bapak pula, mereka mulai merasa menyesal dengan anak mereka. Sebab anak tidak mau ikut apa yang bapak suruh. Dan ini jadi cabaran, saudara. Ini adalah satu gate. Ini adalah satu halangan antara bapak dan anak pada hari ini. Belum lagi kita lebih dalam, saudara. Tetapi ini adalah ciri-ciri halangan di mana generasi hari ini sedang berhadapan dengan satu perkembangan yang begitu cepat, dan orang tua yang sedang berada di kampung yang berada agak lambat daripada perkembangan yang sedia ada. Ya. Jadi inilah yang selalu membuat hubungan bapa dan anak semakin jauh. Ya. Jadi itu adalah kerinduan iblis. Iblis mau menghancurkan rumah tangga. Iblis mau mencuri. Iblis mau membunuh. Iblis mau membinasakan keluarga. Anak dan bapak dengan anak. Tapi saudara, kita bersyukur kalau bapak dan anak ada Tuhan dalam hidup dia, pasti ada pemulihan. Amin, saudara. Antara bapak dan anak dengan bapak, pasti ada pemulihan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya ingin ceritakan pada suatu ketika dahulu, di mana waktu saya kecil saya pernah dihantar oleh bapak saya pergi sekolah kerajaan. Nah, pada masa itu waktu dia hantar saya, kami menggunakan perahu. Jadi sebelum saya berpisah dengan bapak saya, kami duduk di atas batu. Dia cerita dengan saya juga cerita dengan bapak saya. Lalu saya tulis di batu tempat saya duduk itu. Sementara saya tulis, bapak saya kata begini, "Anak, jangan tulis," dia kata. Dia hanya katakan begitu, saya tidak paham. Dan akhirnya saya coba padam, tetapi tidak dapat padam.
Tapi banyak lukisan yang sudah saya tulis. Lepas itu saya keluar, saya sudah selesai duduk di sana, kami jalan tidak berapa jauh lalu kami berpisah. Nah, waktu kami berpisah, waktu saya pergi, karena itu akan mengambil masa. Saya akan berbulan-bulan, boleh 1 tahun ya tidak jumpa bapak saya karena jarak yang sangat jauh. Akhirnya saya bye-bye dengan bapak saya pulang. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya sudah besar ini, bapak saya ceritakan. Dia kata begini, "Anak, kamu ingatkah? Dulu sewaktu saya pergi ke tempat itu satu ketika saya dengan bapak saya ceritakan, dulu sewaktu saya hantar kamu pergi sekolah, di sini saya pernah kata jangan lukiskan," dia kata, "tapi kamu ada lukis beberapa lukisan. Kamu tahu ke masa itu," dia kata dengan saya, "pada masa itu ketika saya pulang sendirian, saya melihat lukisan kamu, saya menangis. Hati saya menangis sebab saya rindu kamu," bapak saya katakan dengan saya. Di dalam hati bapak saya, dia begitu rindu dengan saya, tetapi terpaksa membenarkan saya jauh dari dia demi untuk mendapat sedikit pengetahuan untuk masa depan saya. Pada masa kecil itu saya sepertinya belum dapat paham, tetapi bila saya dengar bapak saya kata dia menangis pulang ya, dia waktu dia pulang dari perahu itu, dia lihat tempat saya lukis, dia menangis, dia rindu. Saudaraku, kita melihat bahwa inilah keadaan seorang bapak memiliki hati yang besar kepada anak-anak. Mesti betapa besar hati seorang bapak kepada anak-anak. Memiliki hati yang besar kepada anak. Amin. Saya banyak belajar daripada ibu bapak saya, bagaimana arti seorang bapak rohani dalam hidup saya. Biasanya saya tidak tahu karena kamu anak-anak yang lain, tetapi saya pernah hidup di zaman yang agak lambat ke arah permodernan ya. Di mana pada satu zaman dulu orang suka gotong royong, bapak dan ibu saya selalu pergi gotong royong. Biasanya kalau orang gotong royong, banyak makanan yang baik-baik orang sediakan. Pada masa itu selalunya bapak saya dan emak saya, mereka tidak makan makanan yang terbaik. Mereka akan bungkus dengan sebaik mungkin dan mereka akan simpan. Mereka hanya makan apa yang dapat mereka makan, dan waktu pulang mereka bawa untuk kami adik-beradik. Dan sampai di rumah dengan gembira mereka katakan, "Ini makanan untuk kamu makan." Saudara, mereka sangat pentingkan generasi. Mereka sangat pentingkan anak saudara. Itu ibu bapak saya dulu. Saya sangat belajar tentang hidup bapak saya. Mereka sanggup makan makanan yang kering, tidak ada sayur yang baik demi memberi itu kepada anak. Seorang bapak rohani, dia ada hati yang besar kepada generasi. Dia ada hati besar untuk anaknya. Dia mau anaknya semakin lebih baik dari dia. Dia mau menjadikan anak dia semakin besar, menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya. Tidak ada seorang bapak yang mau mencelakakan anaknya. Itu adalah bapak yang baik. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itulah hati seorang bapak kepada anak-anak. Memang kita tidak pernah, kita tidak sempurna. Macam kami sebagai adik-beradik, saya banyak cerita tentang hidup kami lah ya. Kami pernah gagal dalam hidup, di mana saya, adik-beradik saya, abang saya pernah terjebak dalam ilmu batin, pernah belajar ilmu batin. Nah, ketika hidup kami rusak, saya melihat peranan sebagai seorang ibu bapak melalui ibu bapak kami. Setiap pagi, setiap malam, bahkan tengah hari, ketika mereka berdoa, mereka sebut nama kami. Mereka berdoa untuk kami. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidur bersama dengan mereka, mereka doa untuk kami. Sampai kita tertidur, saudara. Mereka doa. Dan saya belajar bagaimana hati seorang bapak, seorang ibu rohani yang merangkul anaknya. Ketika mereka jahat sekalipun, mereka tetap membangun rohani mereka dalam doa. Mungkin ada ramai anak muda kita yang sama seperti hidup kami zaman dahulu.
Sebagai bapak rohani, sebagai ibu rohani, kita harus senantiasa membawa mereka di dalam doa. Kita harus sebagai bapak rohani yang betul-betul memiliki hati yang beban besar untuk membangun hidup mereka, saudara. Ya, itu adalah satu teladan kerohanian yang sangat tinggi yang saya lihat dalam keluarga kami. Bahkan saya boleh katakan sampai hari ini selalu saya tanya, dan selalu ibu bapak saya juga berkata, kami mendoakan kamu setiap malam dan waktu bangun pagi. Mereka doa sefatau, bukan doa mengucap syukur pagi, bukan berdoa untuk mau tidur, tetapi mereka berdoa sefaat. Luar biasa, saudara. Sebagai ibu bapak rohani, mari kita belajar sebagai orang yang benar-benar memiliki hati bapak rohani. Mari kita membaca bahagian firman Tuhan ini, Lukas pasal 1 ayat yang ke-15 hingga 17. Saya membaca, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudara, firman Tuhan ini berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15-16, dia sangat jelas. Ini ketika Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Ini sewaktu umurnya sudah tua lah ya. Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Suami Elizabeth adalah Zakaria. Nah, kalau kita perhatikan bahagian ini, Yohanes dipenuhi sejak dalam rahim ibunya. Ya, dia bukan dipenuhi ketika dia dibaptis. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-17 tadi, menurut saya bahwa bukan karena Yohanes Pembaptis, bukan karena kuasa Elia, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang membuat hati Bapa membuat hati Bapa dijamah Tuhan, dan waktu dijamah Tuhan mereka hati Bapa berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada Bapa. Amin, saudara. Amin. Kalau Roh Kudus yang menjamah kita, maka saya percaya ada hati Bapa ini, dia berbalik kepada anak, dan hati anak berbalik kepada Bapa. Sebab melihat kepada Yohanes Pembaptis, Roh Kudus sudah memenuhi dia, dan hanya karena Roh Kudus yang dapat menjamah kita, maka ini akan terjadi. Karena Roh Kudus, bukan karena diri kita sendiri, tapi karena itu ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa sehingga kita boleh bersama. Kalau kita lihatkan dalam ayat tadi kan, bahkan dikatakan orang yang durhaka kembali memiliki pikiran yang benar. Orang-orang yang durhaka yang punya pikiran jahat memiliki pikiran yang benar karena Roh Kudus, saudara. Berarti di sini siapapun kita, keadaan kamu dimanapun kamu berada saat ini, kalau Roh Kudus menjamah kita, kita boleh berubah menjadi memiliki pemikiran yang benar. Amin. Ini saya yakini karena Roh Kudus. Tuhan ingin menjamah hati bapak-bapak untuk diberikan kepada anak-anak, ya. Dan hati anak-anak memiliki hati berbalik kepada bapak-bapak. Haleluya. Amin. Supaya tidak ada kutuk lagi. Supaya berkat Tuhan turun dicurahkan dalam kehidupan kita. Baik kamu sebagai anak, baik kamu sebagai ibu bapak rohani, di mana kamu berada. Kalau Roh Kudus, ya, kalau Roh Kudus tidak hadir, tidak menjamah kita, sangat susah untuk kita berubah. Saudara, Roh Kudus yang kita tunggu pada hari ini, ya, tidaklah seperti kita di zaman dulu
di loteng kan, di loteng Yerusalem mereka tunggu zaman waktu dia. Tidak begitu tapi Roh Kudus ada di ruangan ini. Roh Kudus ada di ruangan saudara. Roh Kudus ada di mana-mana. Ya. Menanti hati yang terbuka untuk anak-anak diberikan, hati anak-anak diberikan kepada Bapa, hati Bapa kepada anak-anak. Banyak orang merasa diri benar, banyak bapak-bapak juga merasa diri benar. Saya mau ingatkan, Alkitablah kebenaran kita. Kita tidak ada seorang yang benar. Saya percaya karena Roh Kudus boleh mengubah kita. Kalau saya boleh katakan, revival, kebangunan rohani terjadi di kampung kita di Lomonai tahun 2016. Bermula pertama adalah pemulihan hati seorang bapak dengan anak, hati anak dengan bapak, sehingga terjadi pemulihan. Pemulihan melalui pengampunan keluarga, hubungan anak dengan bapak menjadi baik. Pemulihan ini sangat penting saudara. Dan kalau ada anak-anak yang kecewa, saya ingatkan kepada anak-anak muda di mana kamu berada saat ini dalam ruangan kamu bersama dengan ibu bapak kamu. Kalau ada di antara kamu yang kecewa dengan orang tua kamu, saudara harus mengampuni orang tua kamu. Mengampuni mereka. Kalau tidak dapat menjadi teladan rohani dalam keluarga kamu. Apapun keadaan orang tuamu, mungkin mereka tidak seperti orang lain. Mereka tetap orang tua kamu. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kami membesar, saya pernah bergaduh dengan abang saya yang paling sulung. Itu ketika umur kami dalam darjah. So saya masih kecil, tapi biasalah kita adik-beradik pandai gaduh juga kan, pernah gaduh. So waktu itu kami dua gaduh, tidaklah bertumbuh besar, hanya ada pergaduhan, percakapan dan keraslah perkataan. Atas sebab pergaduhan itu saudara, saya merajuk. Karena saya kecil, saya memang tak boleh lawan abang pun. Saya merajuk besar dan itu pada waktu petang dan berada di ladang. Ketika saya merajuk, tidak mau makan. Waktu malam, kami mulai tidur. Saya merajuk, menangis, terseduh-seduh. Dan bapak emak saya, mereka pikir kami semua sudah tidur. Tapi mereka tahu saya tengah nangis lah. Tapi ibu bapak pikir abang-abang saya semua sudah tidur. Lalu keduanya berbincang sambil berkata begini, "Aduh, bagaimanalah dengan abang Denny? Kenapa dia tidak pandai jaga adik dia? Macam mana kalau mereka ini besar, kalau dia punya perangai tidak pandai jaga adik dia?" Kamu tahu, ketika ibu bapak cakap begitu, abang saya mendengar dia belum tidur. Dan cara penangkapan abang saya, dia merasa bahwa dia tidak berguna, dia tidak penting dalam rumah tangga. Cara abang saya terima salah. Sehingga waktu pagi itu, waktu kami bangun pagi, kami dua pergi cuci pinggan di sungai, dan dia cakap dengan saya. Itu masa kecil. Dia kata begini, "Saya ada dengar ibu bapak cakap semalam tentang saya." Dia kata dengan saya, "Tengoklah, saya akan besar, saya akan tinggalkan kamu semua." Wow. Dan tidak lama ketika kami sudah makin besar, menjadi dewasa, dan dia ungkit perkataan ini, "Saya akan tinggalkan kamu." Kamu tahu itu berlaku semasa kecil. Dan sebenarnya perkataan bapak ibu saya tidaklah sakit, bukan salah. Tetapi cara penerimaan dia, abang saya ini salah. Cara pandangan, cara pikiran dia terima perkataan itu salah. Dan membuat dia ada satu roh penolakan. Dan ketika dia sudah dewasa, dia bangkitkan isu ini. Dan dia memberontak, saudara. Kalau bukan Tuhan yang membentuk mereka, abang saya pikir memang dia lari. Tetapi Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah dia. Justru dialah yang jaga ibu bapak saya di kampung. Nah, saya katakan hal ini di mana ibu dan bapak, anak-anak perlu saling mengampuni. Kita tidak ada kesempurnaan. Sebab itu hati bapak, hati anak perlu berbalik satu sama yang lain. Amin. Perlu berbalik, saudara.
Tuhan ingin orang tua dan anak hubungannya dipulihkan, disatukan kembali. Dan tanpa ini tidak mungkin dipulihkan. Di dunia ini terlalu banyak kutuk, saudara. Dalam dunia yang kita diami banyak kutuk. Kalau kamu ada di rumah saat ini, saya mau peringatkan kamu, ambil kesempatan peluk orang tua kamu. Kalau ada ibu bapak kamu dengan kamu saat ini, ambil kesempatan peluk orang tua kamu sambil merendahkan hati dan minta pengampunan. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita kepada firman Tuhan. Peluk mereka, minta ampun. Amin. Minta ampun. Ambil masa berdoa dengan family kamu. Kalau anak dan bapak bersatu, saudara, ibu, bapak, anak bersatu, ada kuasa yang sangat luar biasa terjadi dalam keluarga kamu. Betul? Betul. Tuhan mau pulihkan dalam keluarga, dalam kehidupan kita segala sesuatu. Sebagai orang tua, mungkin juga kita tidak sempurna seperti saya katakan tadi. Ambil kesempatan minta maaf dengan anak kamu. Ambil kesempatan, saudara, peluk mereka. Jangan terlalu ego, jangan terlalu memandang dia yang harus datang dengan saya. Kamu tahu, saya selalu kata begini, ciri kesombongan adalah tidak mau minta maaf dulu. Ciri kerendahan hati, dia harus minta maaf terlebih. Orang sombong, dia tidak akan datang minta maaf dulu. Tetapi orang sombong selalu merasa dia benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya mau kita ambil kesempatan ini untuk berdoa. Dimanapun kamu mengikuti ibadah online pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak ini pada malam ini, saya mau kamu ambil kesempatan ini berdoa. Kalau kamu bersama dalam keluarga kamu, mari berkumpul bersama. Minta ampun, minta maaf dengan anak kamu, dengan ibu bapak kamu. Kalau kamu hanya bersendirian, ambil masa sejenak. Saya mau membawa kita berdoa bersama-sama tentang hal ini. Kalau ada bapak-bapak sekali lagi yang ada di tempat ini, saya mau berdoa supaya Roh Kudus jamah hatimu, supaya mau ada hubungan yang baik dengan anak-anak. Haleluya, saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami belajar firman-Mu, di mana kami tahu tentang hidup kami. Mungkin ada ramai ibu, bapak rohani yang ada pada hari ini. Dalam rumah tangga, sebagai ibu bapak rohani tidak menjadi teladan kepada anak-anak. Tuhan, saat ini ampuni mereka. Supaya hati bapak kembali kepada anak-anak. Dan saya juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak muda. Mungkin orang tua mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau jamah hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak mereka. Merangkul dan menerima mereka dengan sepenuh hati. Kami berdoa supaya terjadi pemulihan dalam keluarga. Terjadi pemulihan dalam hidup kami, anak dan bapak. Oh Tuhan, kami berdoa. Mari Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus mula yang dapat membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Dan hati anak berbalik kepada bapak-bapak. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Ada dalam ruangan ini. Ada di dalam ruangan tempat mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, Roh-Mu yang kudus jamah memenuhi hati kami. Sehingga saat ini Tuhan, semua kami dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga hati Bapa dan hati anak dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami. Roh-Mu kudus, roh yang kudus terus bekerja dan memberkati, memulihkan generasi kami anak muda dan para pemimpin-pemimpin kami, ibu bapak, pemimpin gereja dan semua barisan-barisan kepimpinan di BM Sarawak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Haleluya saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga saudara dan saudari diberkati lewat sesi perkongsian daripada rakan-rakan sebentar tadi. Jika saudara-saudari ingin menyalurkan sumbangan dana bagi menyokong pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak, saudara-saudari boleh menyalurkan secara online banking ke akaun seperti berikut. Letakkan slip sebagai rekod